Halo adik-adik, ketemu lagi di Zainul Fanini Kelas. Hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama membahas materi tentang modus data berkelompok. Di sini sudah saya sediakan contoh soal untuk kita bahas pada video ini. Nah, yang pertama yang harus adik-adik ketahui adalah modus itu apa. Jadi modus itu merupakan nilai yang paling sering muncul, ya. Nah, kalau kita belajar di data tunggal, contoh misalnya ada nilai kita diberikan sebuah data tunggal. 2, kemudian 3, ada 2 lagi, ada 1, ada 5, ada 2 lagi, ada 10, dan ada 8 misalnya. Nah, pertanyaannya, angka berapa yang paling sering muncul di data-data ini? Angka 2. Di sini angka 2 muncul 3 kali, ya. Atau misalnya kita tambahkan di sini muncul angka 5 lagi, ya. Nah, modus itu merupakan nilai yang paling sering muncul. Di sini yang muncul lebih dari satu kali adalah 2 dan 5, ya. Tetapi kita memilih mana yang paling sering muncul, yaitu angka 2. Nah, ini Ini merupakan contoh dari data tunggal. Lalu bagaimana Pak kalau data berkelompok seperti pada tabel di layar? Nah, yang pertama, menentukan kelas modus. Itu dengan cara yaitu dengan melihat frekuensi yang paling besar. Jadi untuk menentukan kelas modus pada data berkelompok adalah kita cukup melihat mana sih frekuensi yang paling besar di tabel tersebut atau di data tersebut. Mana yang paling besar? Itu angka 11. Ya. Frekuensinya ini. Ya. Jadi ini frekuensi yang paling besar, maka kelas modus itu sudah bisa dipastikan di kelas 4, yaitu 61 sampai 70. Nah, kemudian jika sudah menentukan kelas, nah baru kita mencari nilai-nilai yang kita perlukan. Ini kita tulis rumusnya dulu. Modus itu biasa disimbolkan dengan MO, ya, atau mo. Sama dengan tepi bawah kelas tambah panjang kelas, lalu buka kurung D1 dibagi D1 plus D2. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, kita tulis dulu apa yang kita perlukan. Tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas itu yang mana? Yang ini. Kelasnya di sini ya. Maka adik-adik perhatikan 61 ini tepi bawah kelasnya adalah 61 dikurangi dengan 0,5. Wajib dikurangi 0,5. Maka hasilnya berapa? 60,5. Ya. Berikutnya panjang kelas. Panjang kelas itu yang mana? Kalau panjang kelas ini mulai dari tabel nomor 1 sampai nomor 6 itu panjangnya sama semua. Ya. Misalnya kita ambil yang ini, kebetulan kelasnya di sini 61 sampai 70. Itu berapa digit? Ya. Jika saya jabarkan 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Ada berapa digit di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka panjang kelasnya adalah 10. Ya, seperti itu. Ini saya hapus dulu. Maka di sini panjang kelasnya 10. Nah, berikutnya akan kita cari adalah D1. D1 itu apa? D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus. Saya ulangi,
D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus. Ini kelas modus ya. D1 itu merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Nah, adik-adik harus pahami apa sih maksud dari kalimat tersebut. Kelas modus yang mana? Yang ini. Kelas sebelum kelas modus yang mana? Yang ini. Ya. Kelas modus nomor 4 nih. Maka kelas sebelum kelas modus kan nomor 3 berarti. Maka yang dicari adalah selisih frekuensinya, yaitu 11 dikurangi 10. Ya, atau selisih antara 11 dan 10 itu 1. Di sini 1. Kemudian D2. D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Kalau tadi itu frekuensinya kita mencari selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kalau sekarang dengan setelah kelas modus. Kelas modus di sini. Kelas setelah modus yang mana? Yang nomor 5. Ya, kita fokus di frekuensi ya, yang nomor 5. Maka selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelah modus, nih, berarti 11 dikurangi 8. Berapa? 3. Seperti itu. Nah, jadi data sudah kita cari semuanya, baru kita bisa lanjut ke perhitungannya. Ya. Ini kita bawa ke sini aja. Maka MO atau modus sama dengan tepi bawah kelasnya 60,5 ya, ditambah panjang kelasnya 10, kemudian D1-nya 1 dibagi D1 tambah D2 ya, D1-nya 1, D2-nya 3. Seperti ini. Ya. Kemudian 60,5 ditambah 10. Kemudian ini 1/4 ya. Seperti ini. Lalu 60,5 ditambah 10 kali 1 itu 10/4. Seperti itu. Ini kita turunkan dulu. Ya. Ini kemudian sama dengan 60,5 ditambah. Ini bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama bagi 2. Ya. Ini 4 bagi 4 dibagi 2 10 dibagi 2 5. Ya, seperti itu. Kemudian 60,5 ditambah 5 dibagi 2 berapa? 2,5. Nah, baru kita tambahkan 60,5 ditambah 2,5. Kita coba di samping. 60,5. Ingat, penjumlahan desimal, komanya harus lurus. 60,5 ditambah 2,5. Seperti ini. 5 tambah 5, 10, simpan 1. Ini 1 tambah 2, 3. Maka hasilnya adalah 63. Nah, seperti ini. Jadi, nilai yang paling sering muncul pada data tersebut adalah 63. Ya, jadi ini seperti ini. Oke, mungkin itu video kita kali ini. Semoga bisa membantu. Dan bagi adik-adik yang mau meminta lembar kerja ini, hasil orek-orek kita ini, nanti silahkan download di deskripsi. Nanti saya taruh di sana. Oke, itu dari saya. Semoga bisa membantu. Terima kasih dan sekian.